wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ada dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Cici dan Ibu Sisil. Di dalam melakukan kegiatan coaching diperlukan 3 hal, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah Ibu Cici dan Ibu Sisil siap? Persilahkan. Ibu siap? Siap. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Cici dan Ibu Sisil. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Ini ya Bu, minta waktunya sedikit boleh tidak? Boleh Ibu, dipersilakan. Karena ada yang ingin saya diskusikan ya Bu ya. Saya akan bercerita apa yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya dulu. Iya Ibu, silakan. Gimana Ibu? Begini ya Bu Sisil, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya belajar tidak antusias gitu Bu dalam menerima pembelajaran. Itu bisa saya lihat dari jumlah murid-murid yang mengerjakan di saat pengumpulan hanya 50% saja Bu siswa. Dan di sini kurangnya antusias murid-muridnya dalam mengikuti atau menerima pembelajaran ya Bu. Oke, jadi menurut Bu Dian yang Ibu harapkan dari obrolan singkat ini apa ya? Ya saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi terhadap antusias murid-murid saya yang sudah mulai berguru. Oke, jadi Ibu mengharapkan solusi ya Bu. Baiklah, menurut Ibu hal apa saja yang menurut Ibu murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran selama ini ya Bu? Terus sehingga hanya 50% saja yang berkonsentrasi atau bersemangat begitu seperti itu Bu. Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, bisa jadi murid saya tidak antusias. Yang pertama, pembelajaran saya berikan itu mungkin membosankan, monoton, mungkin yang lebih dominan sehingga saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berbicara, berpendapat, mengeluarkan unek-uneknya. Kedua, bisa jadi saya tidak memberikan kesempatan pada siswa saya untuk mengungkapkan apa yang mereka tidak paham sehingga mungkin mereka belum paham dan tidak mengumpulkan tugas-tugasnya. Oke Bu, jadi permasalahan yang tadi ya Bu, yang pembelajarannya itu masih membosankan. Yang kedua, dominan terhadap guru yang tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin murid juga belum berani bertanya, tetapi kita sudah memberikan tugas, seperti itu ya Bu. Jadi dengan permasalahan Ibu tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu senantiasa antusias kembali dalam pembelajaran? Menurut Ibu itu bagaimana ya? Menurut saya pasti murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Terus mereka semangat dalam mengerjakan tugasnya karena mereka sudah paham jadinya dan mereka juga lebih antusias. Oh iya Bu, benar sekali ya Bu, saya setuju dengan Ibu. Pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton, dapat berpusat pada murid. Nah, pembelajaran yang akan lebih asik dan fokus gitu ya Bu ya. Iya Bu, sebenarnya pembelajaran harus berpusat pada murid Bu. Jadi murid yang harusnya lebih banyak menemukan kemudian mampu mengembangkan dan mereka aktif. Nah, hal tersebutlah yang kurang saya berikan mungkin Bu. Kemudian pembelajaran juga kalau bisa di sela-sela pembelajaran ada ice breakingnya Bu ya. Iya Bu, betul sekali ya Bu. Saya setuju adanya ice breaking dan sebagainya yang tadi Ibu ungkapkan. Lalu bagaimana mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu? Apakah penyebabnya sehingga kurangnya antusias dalam mengumpulkan tugas Ibu? Itu bisa jadi karena tugas yang saya berikan terlalu banyak mungkin ya Bu. Kemudian bisa jadi tugasnya itu beragam, berisi terlalu banyak pertanyaan, kurang kreatif, sehingga murid jenuh dengan model pembelajaran yang saya berikan. Seharusnya tugas-tugas itu kan beragam dan makin banyak model gitu agar mereka tidak jenuh dan bisa mengumpulkannya. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi anak jenuh pada akhirnya tidak mengumpulkan tugas ya. Jadi kalau boleh tahu selama ini dalam pembelajaran itu kemudian melakukan sumber pembelajaran itu dari mana aja ya Bu? Kalau saya perhatikan sumber pelajaran saya terlalu monoton Bu, hanya menggunakan buku. Mungkin sumber belajar saya ini tidak cocok dengan kondisi yang dialami siswa sekarang itu, sehingga mereka jadi tidak tertarik atau mereka bosan di kelas. Iya Bu, kurang
bervariasi ya Bu. Untuk itu mungkin ada sumber belajar lain Bu yang selain buku yang Ibu gunakan agar anak-anak itu antusias kembali Bu, seperti itu. Setelah saya berefleksi, ternyata sumber belajar itu tidak hanya dari buku ya Bu. Sekarang zamannya digital, jadi bisa menggunakan HP, bisa menggunakan video ataupun kelompok yang kita punya di sekolah ya Bu, di internet dan dimudahkan dan kemudian menggunakan aplikasi games lain gitu ya, yang bergambar. Itu yang ada dalam pikiran saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Cici dan Ibu Melisa. Di dalam kegiatan coaching ini diperlukan 3 hal, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang bobot. Apakah Ibu Melisa dan Bu Cici siap untuk melakukan coaching? Siap, Bu. Iya, baik ya Bu. Saya persilakan kepada Bu Dian dan Ibu Melisa. Assalamualaikum, selamat siang Bu Melisa. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Cici. Kenapa suaranya terdengar lemas Bu Cici? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu Melisa, hari ini saya kurang semangat. Kenapa Bu Cici? Begini ya Bu, ada yang saya ingin mau tanyakan. Saya sudah bingung, sepertinya saya butuh kawan ngobrol gitu, curhat, menanyakan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang. Mana tahu ada solusinya dari Ibu. Apakah Ibu bisa membantu? Dengan senang hati saya membantu Bu Cici. Sepertinya memang lagi ada masalah ya Bu. Seperti banyak berat kali saya lihat Bu dari raut wajahnya, suaranya. Baik Bu, dari percakapan ini kira-kira yang mau Ibu dapatkan tentang percakapan kita apa ya Bu, biar saya bantu? Begini ya Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya ingin menjadi guru yang menyenangkan gitu Bu untuk murid saya. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan, mungkin saya bisa membantu Bu. Begini Bu, saya mengajar di kelas 6. Di kelas saya ada murid 4 orang yang belum bisa membaca. Alhamdulillah yang 2 sudah lancar membaca dan menulis, tetapi masih ada 1 anak lagi nih Bu yang belum bisa membaca dan menulis lancar. Dia selalu menulis dengan tidak jelas gitu Bu, seperti mencoret-coret. Oh seperti itu ya Bu Cici ya. Lalu apa yang membuat Ibu khawatir Bu? Begini ya Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu untuk lebih untuk si Jidan ini, namanya Jidan ya Bu ya. Tetapi belum ada perkembangan dan sekarang juga saya bingung atas pembagian waktu saya Bu. Mana saya sekarang lagi sibuk PPG, CGP. Jadi saya belum bisa nih memanage waktu antara si Jidan dan juga bagaimana saya bisa membuat dia bisa membaca. Jadi yang Ibu khawatir itu ketika nanti ujian semester. Bukan baca. Ujian semester. Kalau banyak improv kayak kau cok. Nah, kita ulang dari sini. Dari kelas 9. Begini ya Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu lebih untuk si Jidan ini, tetapi belum ada perkembangan. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya Bu. Yang mana saya juga lagi sibukkan dengan tugas PPG, CGP. Saya belum bisa memanajemen waktu. Jujur, saya sebagai wali kelas merasa ada beban gitu Bu. Karena ini kan sudah mau dekat ujian semester. Jadi yang Bu Cici khawatirkan ketika ujian semester ini dan Jidan belum bisa membaca dan menulis Bu, benar Bu? Benar sekali itu Bu Melisa. Saya merasa kurang nyaman. Nantinya kalau Bapak Kepala Sekolah komplain ke saya, belum lagi teman sejawat nantinya akan melanjutkan ke Jadi yang Bu Cici khawatirkan ketika naik kelas ini Jidan belum bisa membaca dan menulis dengan lancar ya Bu? Betul sekali Bu Melisa. Saya merasa kurang nyaman nantinya kalau kepala sekolah komplain ke saya Bu. Apakah kepala sekolah pernah komplain Bu tentang murid yang belum bisa membaca atau menulis? Beliau sepertinya berharap agar anak satu ini bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika tamat sekolah nanti Bu. Kalau masalah komplain sih kayaknya belum diutarakan ke saya, tapi keinginan Bapak ini untuk anak ini bisa membaca kayaknya kuat sekali Bu. Dari
yang sudah Ibu sampaikan, apa Bu rencana Ibu ke depannya Bu? Itulah bukan saya berniat menemui beliau membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi kepada saya. Lalu apakah ada hal lain Bu yang dilakukan Bu? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama untuk menyimak jidan, membaca tentunya dengan jadwal mereka agar mereka tidak terganggu saat istirahat. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide itu Bu. Alhamdulillah Bu, saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan ini sudah dekat ujian tengah semester ya Bu. Syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi Bu, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Iya ya Bu, untuk hal ini saya akan mencoba nanti membuat jadwal membaca rutin anak-anak, terus melihat inspirasi juga dari YouTube, TikTok untuk menggunakan metode menarik dan interaktif. Saya juga akan memberikan umpan balik yang positif dan mendukung anak-anak, kemudian menggunakan teknologi atau media edukatif, juga berkolaborasi dengan orang tua dan pengajar lain. Lalu dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen ini Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk meminta solusi lainnya. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati dan tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Bu. Kira-kira kapan ya Bu rencana yang akan dilakukan? Kalau bisa saya akan melakukan secepatnya Bu Melisa agar masalah saya dapat segera teratasi dan juga masalah si dan bisa membaca ini dapat segera dapat bisa membaca. Baik Bu, semoga ini dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah ini ya Bu secepatnya ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas Bu Melisa atas waktunya untuk mendengarkan semua keresahan saya ya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan contoh teladan yang baik buat siswa-siswa kita. Amin Bu, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama Bu, terima kasih sekali Bu ya. Alhamdulillah kegiatan coaching kita hari ini telah berjalan dengan lancar, dan di dalam kegiatan coaching ini juga kita sudah menggunakan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan selain itu juga dalam percakapan coaching ini kita juga sudah melakukan 3 hal, yaitu kehadiran penuh ya Bu, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan demikianlah coaching kita hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum